Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah topik ketiga kita bicarakan mengenai falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan. Nah, apa kaitannya dengan penyuluhan? Falsafah tadi ya. Jadi ini kita bicarakan mengenai bagaimana penyuluh harus bekerja ya. Jadi falsafah dan prinsip-prinsip ini memberi jalan, petunjuk, untuk juga arahan bagi penyuluh bagaimana dia harus melakukan pekerjaannya. Mari kita bahas terminologi dan pengertian dari falsafah. Secara terminologi, falsafah atau filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofi, dan merupakan rangkaian dua kata, yaitu pilare yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijakan. Nah, definisi falsafah itu sendiri diartikan oleh Yuyun Surya Sumantri sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu yang sedalam-dalamnya. Nah, kemudian dari Herbert Bath itu menyatakan bahwa falsafah adalah pandangan hidup dengan berbagai komponennya, apa, bagaimana, mengapa harus ada, dan apa yang harus dilakukan. Nah, pandangan hidup ini merupakan kebijakan, ya, dari mana semua sikap dan perbuatan orang bersumber. Jadi orang yang memegang satu falsafat tertentu, maka dia akan mengacu pada falsafat tadi, bagaimana dia bersikap dan bertindak. Para pemikir menghasilkan perumusan yang berbeda-beda tentang falsafah dalam arti pandangan hidup mengenai penyuluhan. Ya. Di antara berbagai perumusan, salah satunya yang umum dikenal adalah yang dikemukakan oleh Kelsey dan Hearn, ya, yang menyatakan bahwa falsafah penyuluhan pertanian itu didasarkan pada kepentingan individu, ya, guna mengembangkan kemajuan bagi masyarakat pedesaan dan negara. Pengertian lain adalah to help people, to help themselves. Educational means to improve their level of living. Jadi membantu petani agar petani itu dapat membantu dirinya sendiri di kemudian hari, ya, melalui pendidikan sebagai sarananya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Terdapat beberapa alasan mengapa penyuluhan pertanian dikategorikan ke dalam kegiatan pendidikan. Di antaranya adalah bahwa di dalam penyuluhan terjadi proses belajar mengajar yang melibatkan penyuluh dengan subjek penyuluhan, yaitu masyarakat petani. Ya. Nah, proses belajar ini merubah perilaku petani. Ya. Namun demikian tidak cukup hanya merubah perilaku dalam arti menjadikan petani mampu meningkatkan produksi pertanian. Karena meningkatkan produksi pertanian atau tujuan better farming itu hanya sebagai sasaran antara penyuluhan. Adapun tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kemandirian atau pemberdayaan petani dalam memperbaiki taraf hidup keluarga dan masyarakat petani. Jadi di sini penting bahwa tujuan ini adalah kemandirian petani sehingga kemudian petani tidak tergantung seterusnya kepada penyuluh. Ya. Menurut Bond dalam Blackburn, terdapat 3 aspek penting yang berkaitan dengan filosofi kerja penyuluhan. Yang pertama adalah sistem nilai, kedua kepercayaan, dan ketiga adalah prinsip-prinsip. Nah, sistem nilai ini sering diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap sangat berharga di dalam suatu sistem sosial atau masyarakat tertentu. Nah, sistem nilai ini mendasari atau memandu penyuluhan pertanian. Nah, ini penting diketahui agar kita memahami nilai-nilai utama apa yang mengarahkan dan menjadi pedoman pendidikan penyuluhan sebagai bidang atau praktek profesional.
Nah, kepercayaan dapat diartikan sebagai perasaan atau keyakinan mengenai kepastian tentang sesuatu yang ada itu adalah benar atau salah. Adapun prinsip dapat diartikan sebagai pedoman operasional yang mendasari satu kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, penyuluhan maka mempunyai beberapa prinsip ya yang diturunkan dari nilai-nilai utama tadi. Nah, ada 3 pertanyaan mendasar terkait dengan 3 hal tadi. Yang pertama adalah nilai-nilai apakah yang mendasari atau memandu penyuluhan. Yang kedua, apakah kepercayaan atau keyakinan kunci yang ada pada para penyuluh tentang sifat realita. Dan yang ketiga adalah apa yang para penyuluh percaya tentang pengetahuan dan belajar. Atau secara lebih spesifik, bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan ditransmisikan. Terdapat 3 nilai-nilai utama yang mengarahkan dan menjadi pedoman pendidikan penyuluhan sebagai bidang atau praktek profesional. Yang pertama adalah pemberdayaan klien atau klien atau subjek, ya, subjek penyuluhan. Yang kedua pentingnya kehidupan pedesaan. Yang ketiga kepercayaan pada masa depan. Pertanyaan kedua tadi adalah terkait dengan kepercayaan tentang sifat realita. Itu ada 2 hal yang mau dibahas, yaitu perspektif sistem, dan yang kedua adalah rasional dan non-deterministik. Pertanyaan ketiga terkait dengan kepercayaan tentang pengetahuan dan belajar. Jadi kita bahas nanti mengenai pertama adalah belajar itu terikat konteks dan belajar itu adalah proses yang aktif. Sistem nilai yang pertama adalah pemberdayaan klien ya, atau klien. Dalam penyuluhan yang efektif, klien atau sasaran atau subjek penyuluhan dipandang sebagai fokus utama dari penyuluhan. Sekalipun penyuluh sering mengakui bahwa memperbaiki sejumlah individu itu akan menghasilkan sesuatu kebaikan kolektif bagi masyarakat. Namun mereka percaya bahwa penyuluhan sebaiknya diarahkan pada individu dan kesejahteraannya. Itu sebabnya tema penyuluhan yang konsisten adalah pemberdayaan, yaitu memberikan pengetahuan pada orang dewasa yang belajar akan menjadikan mereka kontrol terhadap dunia mereka. Dari situ, dari nilai tadi diturunkan beberapa prinsip penyuluhan. Yang pertama adalah sasaran atau klien tadi diperlakukan sebagai partner yang aktif dalam kegiatan atau kerja penyuluhan pertanian. Jadi di sini penyuluh melibatkan petani atau subjek penyuluhan secara partisipatif, mulai dari mengidentifikasi masalah, memutuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, ya, ikut melaksanakan, menikmati hasil, dan ikut berpartisipasi di dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan bersama. Klien adalah seorang yang secara sukarela berpartisipasi dengan pengertian yang penuh akan keinginan, harapan, dan komitmen yang dilibatkannya. Yang kedua, perubahan pada orang-orang yang belajar itu menjadi ukuran akhir dari keberhasilan. Jadi dari prinsip ini, maka kita mengukur keberhasilannya pada masing-masing orang ya yang telah mengikuti penyuluhan kemudian mengadopsi. Itu sebabnya hal ini mendasari prinsip memberi ikan pada seseorang itu memberi dia makan untuk sehari. Tetapi mengajari dia untuk memancing, ilmu memancing, maka dia akan bisa makan sepanjang hidupnya. Sistem nilai yang kedua adalah pentingnya kehidupan pedesaan. Salah satu tema yang tercakup pada model penyuluhan terdahulu adalah menghargai kehidupan pertanian atau pedesaan. Terdapat sejumlah prinsip yang mengikuti kepercayaan intrinsik dari berharganya kehidupan pedesaan. Prinsip-prinsip itu adalah yang pertama, memperlakukan ahli-ahli penyuluhan sebagai para profesional, di mana pekerjaan mereka
harus memperoleh perhatian dan penghormatan atau penghargaan, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat. Ya. Yang kedua adalah praktek menerima dan menghargai kepercayaan, gaya hidup, dan perilaku subjek penyuluhan itu sendiri. Jadi di sini para penyuluh yang menghargai dan menghormati para petani akan mendengar secara bijaksana terhadap pendapat-pendapat mereka sebelum menyarankan perubahan. Penyuluh pertanian juga akan mengembangkan program-program yang akan memperbaiki teknologi ke dalam unsur-unsur kebudayaan petani daripada merubah semua kehidupan mereka. Sistem nilai yang ketiga adalah kepercayaan pada masa depan. Jadi ini terkait dengan kepercayaan penyuluh tentang manfaat iptek bagi perbaikan kualitas hidup subjek penyuluhan. Para penyuluh mungkin saja menyediakan sejumlah data ilmiah mendukung kepercayaan mereka tentang kemampuan manusia yang akan membawa mereka kepada masa depan yang lebih baik melalui penerapan pengetahuan teknis. Para penyuluh mempunyai kepercayaan dalam hal kemungkinan perbaikan kualitas hidup bersamaan dengan kepercayaan pada kebajikan pengetahuan ilmiah dan teknologi. Itu sebabnya optimisme mendasar ini membawa pada prinsip penyuluhan yang pertama, yaitu perubahan terencana. Jadi dengan menerapkan teknologi maka secara terencana maka kehidupan di masa depan akan lebih baik. Perubahan terencana ini maka harus direncanakan dengan baik, ya, bisa secara gradual sehingga tujuan akhirnya bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua adalah prinsip ilmu pengetahuan terapan. Jadi kepercayaan akan satu masa depan yang lebih baik yang dikombinasikan dengan kepercayaan pada kebajikan ilmu pengetahuan itu membawa pada satu tema spesifik dari kegiatan penyuluhan yang efektif, yaitu prinsip yang kedua, ilmu pengetahuan terapan. Jadi keberhasilan program penyuluhan itu didasarkan pada metodologi dan suatu organisasi yang memadukan penelitian, pendidikan, dan praktek dalam ukuran yang setara. Jika program penyuluhan gagal, alasannya sering karena salah satu dari tritunggal itu diabaikan. Jadi materi yang diberikan kepada petani atau disuluhkan kepada petani itu diharapkan agar segera dapat diterapkan sehingga petani dapat memperoleh manfaat segera untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Setelah kita bicarakan mengenai sistem nilai utama atau yang penting, maka kemudian kita bicarakan mengenai kepercayaan tentang sifat realita. Di sini diturunkan perspektif sistem. Yang pertama bahwa penyuluh melihat realita sebagai satu jejaring atau sistem keseluruhan yang bersifat fisik yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan lain. Jadi kita kembali pada minggu lalu mengenai sistem agribisnis sebagai satu sistem. Ya. Jadi kinerja secara keseluruhan itu akan ditentukan oleh kinerja masing-masing subsistem. Oleh karena itu, dari sini diturunkan prinsip yang pertama adalah interdisiplin. Jadi di sini penyuluh harus melibatkan sumber daya stakeholder dari beragam disiplin ilmu yang terkait. Ada ilmu tanah, ilmu agronomi, ilmu hama penyakit, dan sebagainya. Kemudian juga harus melibatkan tadi subsistem yang lain untuk menjamin keberlanjutan penerapan satu teknologi atau inovasi yang sudah diterapkan oleh petani. Harus menjamin suplai dari bahan baku, bibit, benih, harus menjamin pemasarannya, dan sebagainya. Yang kedua adalah prinsip penyuluh harus bekerja sebagai agen perubahan yang objektif. Jadi di sini penyuluh diharapkan mampu sebagai seorang katalis, agent of change yang menyebabkan terjadinya perubahan, tetapi bukan sebagai bagian di dalamnya. Sehingga di sini hanya dimungkinkan jika fungsi penyuluhan itu terbatas pada fungsi pendidikan. Yang ketiga adalah prinsip umpan balik. Jadi prinsip ini
atau prinsip informasi itu memungkinkan adanya monitoring dan penyesuaian sistem secara berkelanjutan dalam hubungannya dengan lingkungan. Jadi penyuluh harus mempunyai fleksibilitas untuk menyesuaikan diri, mengumpulkan data untuk keefektifan program evaluasi. Jadi di sini arus balik dari subjek penyuluhan itu sangat penting yang akan membawa pada lebih efektifnya program penyuluhan. Apakah penerapan di lapangan sudah sesuai, mudah diterapkan, atau masih ada kendala sehingga kemudian informasi balik bisa digunakan untuk memperbaiki inovasi tadi. Kepercayaan tentang realita yang kedua adalah rasional dan non-deterministik. Penyuluhan berakar kuat dari ilmu alamiah dan sebagai konsekuensinya itu melekat kepercayaan bahwa dunia alamiah itu rasional. Jadi dapat dipelajari dan dalam beberapa hal dapat dijelaskan, diprediksi, dan karenanya dapat dikontrol. Nah, perspektif ini melengkapi perspektif non-deterministik dari kegiatan penyuluhan yang menunjuk pada kepercayaan bahwa manusia dapat mengontrol kehidupannya sendiri. Nah, dari sini diturunkan beberapa prinsip penyuluhan. Yang pertama adalah prinsip pengambilan keputusan sebagai proses terstruktur dari pilihan-pilihan yang sadar. Jadi program penyuluhan itu harus diawali dengan penemuan prioritas masalah dan mengidentifikasi alternatif kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah prinsip kolaborasi. Jadi keterlibatan aktif semua pihak yang akan terpengaruh itu perlu dilibatkan. Penyuluh harus melibatkan subjek penyuluhan mulai dari mengidentifikasi masalah sampai kemudian sampai pada pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil. Atau dengan juga bahwa ini adalah prinsip penyuluhan partisipatif. Ya. Yang ketiga adalah prinsip aksi pemecahan masalah. Jadi kegiatan penyuluhan ini sebagai kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani. Ya. Pertanyaan ketiga terkait dengan kepercayaan tentang pengetahuan dan belajar. Ya. Fungsi penyuluhan itu adalah memfasilitasi orang bagaimana menilai kebutuhan mereka dan bagaimana mereka dapat memecahkan masalah mereka. Kemudian penyuluhan juga berfungsi menolong mereka memperoleh pengetahuan dan pemahaman serta mengilhami mereka untuk bertindak. Dengan demikian, penyuluh pertanian seharusnya mengajar atau memfasilitasi mereka bagaimana untuk berpikir dan bukan pada apa yang harus dipikirkan. Dari sini terdapat dua aspek penting yang berkenaan dengan kepercayaan yang menyangkut pengetahuan dan belajar. Pertama adalah belajar itu terikat konteks. Jadi penyuluh harus percaya bahwa belajar dapat terjadi hanya jika bahan-bahan pendidikan itu disajikan dalam konteks orang yang belajar. Pengetahuan baru itu harus bisa dihubungkan dengan pengetahuan lama yang sudah dipunyai oleh subjek belajar. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa prinsip yang mendasari penyuluhan. Yang pertama adalah prinsip berorientasi pada kebudayaan subjek penyuluhan. Di sini berarti bahwa penyuluh harus respect pada kebudayaan, ya, kepercayaan, sistem nilai, praktek-praktek yang diterima dan yang tidak diterima oleh subjek penyuluhan. Dan penyuluh harus membangun hubungan yang baik dengan subjek penyuluhan sehingga memungkinkan pengetahuan baru dapat diterima oleh budaya mereka atau memungkinkan terjadinya akulturasi. Prinsip yang kedua adalah bahwa belajar harus dalam konteks memotivasi kebutuhan. Ini berarti bahwa pendidikan harus membantu subjek penyuluhan untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan memantapkan suatu optimisme bahwa mereka dapat melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan mereka. Jadi ketika kebutuhannya belum dirasakan, maka harus dirasakan, harus dimunculkan
menjadi kebutuhan yang dirasakan, ya, felt need. Tapi kebutuhan yang dirasakan itu harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata atau yang disebut dengan real need, ya. Aspek yang kedua dari kepercayaan tentang pengetahuan dan belajar adalah belajar adalah proses yang aktif. Dalam pendidikan penyuluhan, belajar dipandang sebagai suatu transaksi aktif antara orang yang belajar dengan lingkungan mereka. Untuk itu, terdapat beberapa prinsip penyuluhan yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip belajar sambil berbuat. Orang dewasa itu akan belajar lebih efektif jika sambil mengerjakan. Yang kedua adalah prinsip belajar sebagai proses mengadopsi pengetahuan dan perilaku baru. Jadi inovasi yang diajarkan pada petani itu pada hakikatnya adalah ya mengadopsi perilaku baru. Nah, belajar mengadopsi perilaku baru itu perlu diulang-ulang. Yang ketiga, penyuluhan berdasar pada pengetahuan yang ada dan merupakan pendidikan orang dewasa. Berdasarkan pada pengetahuan yang dipunyai oleh petani, ya, berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemudian bahwa prinsip ini mengatakan bahwa penyuluhan itu merupakan pendidikan orang dewasa karena subjek penyuluhan adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori orang dewasa dan oleh karena itu harus memanfaatkan pengalaman mereka atau berbasis mulai dari pengalaman mereka baru kemudian masuk kepada materinya sehingga terhubung dengan pengetahuan-pengetahuan yang atau pengalaman yang sudah mereka alami sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam pandangan ahli penyuluhan, belajar itu merupakan instrumental sebagai alat ya dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, merubah sikap dan meningkatkan keterampilan petani, maka diharapkan petani dapat secara swadaya ya memecahkan masalahnya sendiri secara baik dan memuaskan. Yang kedua, belajar itu adalah dengan tujuan mencapai tujuan personal bagi subjek penyuluhan, bukan untuk memuaskan penyuluh. Yang ketiga, belajar itu akan lebih efektif jika memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman belajar subjek penyuluhan atau indigenous knowledge. Jadi petani sudah berpengalaman mungkin 10-20 tahun ya menanam padi, kemudian menggunakan tandur jajar, ya, perubahan tandur jajar, kemudian dikenalkan tandur jajar legowo dan sebagainya, sehingga kemudian petani dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tandur jajar bahwa dengan tandur jajar kemudian ditingkatkan menjadi tandur jajar legowo itu hasilnya akan lebih baik. Kemudian yang keempat adalah bahwa belajar itu harus tidak konflik dengan peranan dan tanggung jawab orang dewasa. Ya. Tanggung jawab orang dewasa adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan sebaiknya memanfaatkan waktu luang petani. Prinsip-prinsip penyuluhan pertanian yang lain yang dikemukakan oleh Mosher. Yang pertama, bahwa tujuan penyuluhan adalah membantu keluarga petani untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sehingga di sini penyuluh perlu memfasilitasi tumbuhnya minat dan kebutuhan untuk berubah pada petani. Sehingga petani menjadi responsif terhadap inovasi. Yang kedua, bahwa penyuluhan ditujukan kepada keluarga petani di pedesaan di mana mereka berada, sehingga kegiatan penyuluhan harus dilakukan di lokasi yang dengan mudah dapat dijangkau oleh petani, mungkin di tingkat RW atau tingkat kampung, ya, sehingga petani akan mudah untuk datang. Ketiga, penyuluhan harus memperlakukan semua petani dan istri mereka sebagai orang dewasa yang rasional. Kalau petani belum responsif, mungkin ada alasan-alasan lain yang masih menjadi pertimbangan sehingga belum mau menerapkan suatu inovasi yang disuluhkan.
Yang keempat, setiap praktek harus dia menguntungkan secara teknis, finansial, dan sosial. Keuntungan relatif, tingkat kerumitan harus dikurangi, dan sebagainya. Yang kelima, bahwa setiap praktek harus didemonstrasikan atau didiskusikan terlebih dahulu dengan petani sebelum diterapkan. Dicontohkan oleh penyuluh melalui demonstrasi cara, demonstrasi hasil, ya, atau didiskusikan bersama dengan petani. Yang keenam, prinsip pendidikan penyuluhan yang baik itu menggunakan metode penyuluhan yang bervariasi. Jadi harus menggunakan beberapa metode penyuluhan dalam satu kegiatan penyuluhan. Yang ketujuh, unit pengajaran dalam penyuluhan pertanian dalam banyak kasus menjadi satu metode atau praktek perubahan yang bersifat tunggal. Mungkin dari situ masih jarang mendapat program-program pembangunan dari pemerintah, sehingga penyuluhan tadi adalah sesuatu yang tunggal menjadi agen perubahan. Kedelapan, kegiatan penyuluhan itu harus disesuaikan dengan waktu di mana petani sedang tidak sibuk. Jadi harus memanfaatkan kapan waktu luang petani, barulah diadakan kegiatan penyuluhan. Yang kesembilan, aktivitas penyuluhan itu bisa menimbulkan dampak yang bersifat pertumbuhan segera, ya. Sehingga di sini karena potensinya ada, ya, dalam menuntut ketersediaan teknologi. Yang ke-10, intensitas dan aktivitas penyuluhan harus bervariasi menurut lokasi dan kebutuhan yang paling memungkinkan untuk meningkatkan produksi pertanian. Antara petani di daerah A dengan di daerah B tentunya berbeda aktivitasnya dan juga kebutuhannya, ya, sehingga perlu ada fleksibilitas. Oleh karena itu di situ kurikulum penyuluhan kan bersifat fleksibel. Pada prinsip yang ke-9 tadi, Moser mengemukakan ada 3 area potensi pertumbuhan dalam satu wilayah hubungannya dengan penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah immediate growth potential, ya. Jadi area dengan potensi pertumbuhan segera. Jadi di sini kondisi alamnya mendukung, ya, tanahnya subur, temperatur yang cocok, curah hujan yang memadai, ya. Jadi di sini kemungkinan penggunaan teknologi akan dapat meningkatkan produksi yang sudah ada, namun petani belum menggunakannya. Mungkin kalau belum tersedia, ya. Sehingga kebutuhan yang mendesak bagi penyuluhan yang efektif adalah pelayanan sarana produksi pertanian. Yang kedua adalah future growth potential areas, ya. Jadi area-area atau wilayah berpotensi pertumbuhan masa depan. Jadi area ini dapat ditingkatkan secara segera jika teknologinya tersedia. Jadi mungkin baru bisa ditingkatkan 3-10 tahun ke depan karena teknologinya belum tersedia. Atau belum ditemukan bagaimana cara mengatasi masalah. Misalnya soal tanahnya cukup bagus tapi air tidak tersedia untuk pengairan. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana menarik air dari sumber mata air ke daerah itu. Sehingga diperlukan penelitian tentang beragam komoditi, ya, untuk mengembangkan teknologi baru. Di sini mungkin penyuluhan belum banyak berperan kecuali the rural vacuum theory yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Mungkin yang perlu juga di sini adalah tadi misalnya pembangunan sistem irigasi, mungkin dengan pakai selang dan sebagainya, menarik dari sumber mata air, ya. Mungkin di lokasi yang agak jauh. Jadi di sini yang terpenting adalah bagaimana bisa meningkatkan produksi pertanian dari kondisi yang ada sekarang. Yang ketiga adalah low growth potential areas. Jadi area berpotensi pertumbuhan yang rendah. Jadi ini adalah area di mana memang potensi untuk mengembangkan produksi pertanian itu sangat kecil karena tanahnya tidak subur, curah hujannya tidak cukup, dan sebagainya. Tidak memungkinkan dibangun sistem irigasi dan sebagainya, ya. Jadi di sini penyuluhan tidak berperan. Yang mungkin adalah menciptakan peluang bekerja lain dan meningkatkan mobilitas mereka dalam upaya mencari peluang bekerja. Prinsip-prinsip penyuluhan berikutnya dikemukakan oleh Dhamma dan Bhatnagar.
Prinsip yang pertama adalah prinsip minat dan kebutuhan. Jadi tugas penyuluh di sini adalah memfasilitasi supaya minat dan kebutuhan petani untuk berubah itu tumbuh, ya, sehingga kemudian petani akan responsif terhadap inovasi. Yang kedua adalah prinsip yang didasarkan pada organisasi yang merakyat atau akar rumput. Ya. Jadi di sini penyuluhan yang efektif harus melibatkan masyarakat pada tingkat akar rumput. Jadi siapapun yang bertanggung jawab, ya, sebagai fasilitator, mereka harus menyertakan petani pada tingkat akar rumput. Yang ketiga adalah prinsip perbedaan kebudayaan. Jadi penyuluhan pertanian harus menggunakan pendekatan dan prosedur, ya, yang tidak bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, baik itu sistem nilai, adat, kebiasaan, norma-norma di mana petani itu menjadi anggotanya. Ya. Jadi perbedaan kebudayaan ini menuntut perbedaan pendekatan. Jadi pendekatan yang seragam antar daerah itu tidak akan dapat diterapkan secara efektif sepanjang berbeda kebudayaan. Prinsip yang keempat adalah prinsip kerjasama dan partisipasi. Ya. Jadi penyuluh hanya akan efisien dan efektif jika dia bekerja sama dengan subjek penyuluhan yang representatif masyarakatnya, serta dengan berbagai stakeholder yang ada di wilayah kerjanya. Karena di situ bahwa penyuluh hanya sebagai fasilitator dan motivator. Yang kelima adalah prinsip perubahan kebudayaan. Jadi di situ tugas penyuluh adalah sebagai agen perubahan atau change agent, ya, yang akan merubah kebudayaan lokal. Ya. Sehingga di sini penyuluh harus bekerja sedemikian rupa dengan prinsip menghormati kebudayaan lokal. Oleh karenanya, program penyuluhan harus direncanakan secara bertanggung jawab. Yang keenam adalah prinsip pengetahuan terapan dan pendekatan demokratik. Ya. Jadi hal-hal atau materi yang disuluhkan itu adalah materi sedapat mungkin adalah materi yang segera dapat diterapkan. Ya. Dan untuk penerapannya itu harus didiskusikan dulu dengan subjek penyuluhan. Yang ketujuh, prinsip belajar sambil bekerja atau learning by doing. Ya. Jadi di sini bahwa petani mungkin ragu-ragu untuk mempercayai serangkaian teori bahkan fakta, ya, kecuali dia menyaksikan sendiri. Ya. Materi penyuluhan harus dapat dilakukan sendiri oleh petani, sehingga di sini penyuluh bukan hanya memotivasi belajar yang harus ditumbuhkan, tetapi juga memotivasi petani pada kemauan untuk bertindak sendiri. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah prinsip ahli-ahli yang terlatih. Meskipun pada minggu yang lalu sudah dikemukakan oleh Moser bahwa penyuluh harus punya 5 pengertian yang harus dikuasai. Dalam situasi dan kondisi tertentu, mereka masih tidak tahu dan mampu mengerjakan segalanya. Ya. Sehingga perlu memanfaatkan ahli-ahli yang terlatih. Bahkan mungkin dari lingkungan petani itu sendiri. Seperti mungkin ada petani swadaya yang lebih punya pengalaman dalam hal tertentu. Ya. Yang ke-9 adalah prinsip kepemimpinan. Ya. Jadi jangan mengerjakan sendirian, tapi perlu menemukan seseorang yang akan melakukan untuk Anda. Ya. Jadi di sini perlu melibatkan kepemimpinan lokal, ya, supaya penyuluhan itu berhasil dengan baik. Di mana pada minggu lalu sudah jelaskan bahwa penyuluh perlu bekerja sama dengan 3 pihak di dalam masyarakat, salah satunya adalah pemimpin lokal. Yang ke-11 adalah prinsip kepuasan. Nah, penyuluhan menurut Sukandar bahwa dilakukan dengan memenuhi kebutuhan yang sangat dirasakan dan disertai dengan berbagai aspek yang mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan petani. Jadi di situ bahwa
Dengan penyuluhan ini prinsipnya adalah membantu petani supaya dapat mengatasi masalahnya sendiri secara baik dan memuaskan petani. Prinsip-prinsip penyuluhan berikutnya dikemukakan oleh Joseph de Franco. Ada 17 prinsip yang dikemukakannya. Nah, prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan para ahli lainnya yang telah disebutkan terdahulu. Karenanya di sini tidak diuraikan secara rinci. Yang penting adalah bahwa para ahli merumuskan prinsip yang sebaiknya diacu oleh penyuluh, dan bahwa prinsip-prinsip tersebut harus saling mendukung dan melengkapi. Jadi disitulah pentingnya falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan, ya, agar penyuluh dapat bekerja secara efektif, tidak salah arah, dan dapat meningkatkan kemandirian dan petani, ya, sehingga petani kemudian bisa mengatasi masalahnya sendiri secara baik dan memuaskan. Demikian uraian singkat mengenai falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan yang penting, ya, agar penyuluh dapat bekerja secara lebih efektif sehingga tujuan penyuluhan, better farming, better business, dan better living itu dapat tercapai. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.